survei seorang dari ini ya luar. Jadi kutipan ini sebenarnya ada pertanyaannya bagaimana seseorang bisa mengubah ya paradigmanya dari stimulus respon menuju pendekatan dengan teori kontrol. Itu awal mulanya. Lalu dijawab oleh si Stephen R. Covey tadi bahwa apabila kita ingin membuat kemajuan perlahan, apabila kita ingin membuat suatu kemajuan, maka buatlah perlahan, sedikit-sedikit, dengan cara mengubah sikap atau perilaku. Jadi gitu. Saya ulangi, apabila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita terlebih dahulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Itu pembukanya dari budaya positif ini. Ini kutipan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa jadi dikatakan bahwa di mana ada kemerdekaan itu pasti ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Jadi kuncinya untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat ini harus dari diri pribadi siswa. Harus berasal dari diri pribadi siswa, karena tujuan kita kan kepada siswa. Kalau pada guru ya juga sama ya. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kenapa? Motivasi di sini ada terbagi menjadi dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang kita harapkan nantinya ada pada peserta didik kita, Bapak Ibu, yaitu harus memiliki motivasi internal. Nah, kemudian ada lagi Diana Gossan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi yang paling rendah. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini di atasnya. Kemudian yang kita harapkan motivasi yang ada pada peserta didik maupun kita sebagai pendidik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga inilah yang diharapkan ada pada peserta kita, yaitu dari diri mereka sendiri, bukan takut karena hukuman, bukan karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi yang kedua motivasi ini namanya motivasi eksternal dari luar. Sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi internal, itu yang dari dalam diri siswa. Itu yang diharapkan. Dia akan berkepanjangan. Kemudian kamu mempelajari tentang hukuman, mempelajari tentang konsekuensi, dan mempelajari tentang restitusi. Nanti ada perbedaannya. Ini di sini ya dikatakan bahwa hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman di sini bisa dalam bentuk fisik, tapi terkadang juga ada dalam bentuk verbal, kata-kata. Secara tidak sadar kita pastinya pernah melakukan ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengurangi perlahan-lahan. Ya, seperti yang dikatakan di depan tadi, kita mengubah itu perlahan-lahan. Kemudian untuk konsekuensi ini sama, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi agak mending dibandingkan hukuman. Murid dibuat tidak nyaman,
dibuat tidak nyaman, ya, dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal, si Abi tidak mengerjakan tugas sudah 3 kali selama 1 bulan ini. Jadi dia mendapatkan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Contoh, melengkapi tugas-tugasnya dari awal hingga akhir. Itu sudah konsekuensinya. Ya. Kemudian ada cara satu lagi yang lebih halus. Dan mungkin ini jarang dan agak susah untuk memulai, tapi harus kita coba memulai pelan-pelan. Namanya restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari dosen. Alhamdulillah untuk restitusi saya sudah 2 kali menerapkan terhadap siswa. Nanti bisa saya tayangkan. Nah, ini satu yang saya pun baru dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid untuk mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan, maka kita itu sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kutipan dari Al-Hikmah. Ini maksudnya dalam sekali, ternyata seperti ini Bapak Ibu. Setelah saya dapatkan maksud dari ini dari hasil saya bahwa penerapan kita di lingkungan sekolah bahwa ketika kita memberikan hadiah, penghargaan hanya ke beberapa orang saja, itu ternyata menimbulkan dampak yang kurang baik dibandingkan satu kelas yang jumlahnya misal 30 siswa, keseluruhnya kita berikan penghargaan dengan predikat yang berbeda-beda. Contoh, si A anak yang paling percaya diri, si B anak yang paling rajin, si C anak yang paling apa gitu. Jadi kalau 30 siswa tersebut mendapatkan penghargaan, itu akan memiliki dampak yang lebih baik dibandingkan hanya 3 orang saja. Itu dampaknya ternyata kurang. Apalagi kalau kita menjanjikan hadiah. Bisa jauh-jauh saya saja terhadap anak di rumah sebelum saya mengikuti guru penggerak saya sering banget, ayo Abang belajar nulis ini, nanti kalau kamu yakin ketika kamu pulang semester, selesai pulang semester ibu beliin hadiah. Nah, itu kurang baik. Jadi anak bekerja itu bukan karena kesadaran dari diri, tapi karena ada penghargaan, imbalan. Ternyata itu motivasinya eksternal. Dia tidak akan jangka panjang, suatu saat dia akan down. Keyakinan kelas ini mungkin kita agak asing mendengarnya, tapi yang sering kita dengar adalah kesepakatan kelas. Coba Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas ini yang mungkin agak sering kita dengar berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Contoh, nanti saya berikan contoh juga sudah saya terapkan di kelas 9D. Contohnya saling menghormati atas sama kawan, saling tidak membuli atas sama kawan, itu keyakinan. Dia ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya 5 posisi kontrol seorang guru, ini pun baru saya dapatkan. Ternyata kita sebagai seorang guru untuk menerapkan disiplin itu ada 5 kategori. Kita masuk yang mana? Yang pertama sebagai penghukum. Contoh, tadi datang terlambat. Kalau kita sebagai penghukum bisa kebayang apa? Datang si Adi, pasti kita matanya melotot, ya enggak? Dampaknya terhadap anak apa? Bisa jadi awas motornya saya kasih bannya. Nah, itu dampaknya sangat jelek sekali. Terus membuat rasa bersalah. Si guru tersebut dia ngomongnya lembut, tapi dalam ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu pasti sering, saya juga pernah mengatakan itu. Dan itu ternyata membuat rasa bersalah posisi kita. Kemudian sebagai teman ini sebenarnya positif, bagus, karena anak pun dia merasa lebih dekat. Tapi ada sisi negatifnya kalau teman. Suatu saat pasti kita tidak bisa membantu
siswa tersebut akan, oh ibu tersebut tidak bisa berarti saya tidak mengindahkan, dan mungkin hanya kepada guru-guru tertentu saja. Kemudian pemantau apalagi pemantau ini melakukan pemantauan terhadap siswa, intinya diawasi gitu lah ya. Yang paling bagus ternyata adalah sebagai seorang manajer. Manajer ini kita ketika siswa bersalah kita tidak langsung menjudge. Contoh, ada siswa yang terlambat, nanti kita arahkan, kita panggil ke ruangan lain, jangan di depan siswa yang lain supaya tidak malu, kita panggil ke ruangan khusus. Kemudian kita katakan bahwa ibu di sini tidak akan mencari kesalahan, tapi ibu di sini akan membantu kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Apa masalah yang kamu hadapi? Kita tanya, biar dia sadar apa masalahnya. Oh, datang terlambat. Kita tanyakan lagi, bersedia nggak untuk memperbaikinya? Kita tanyakan juga, kita tawarkan, bersedia bu. Jadi ada dari diri dia itu ada kesadaran. Yang selanjutnya, yang terakhir segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ada keterangan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kalimat yang bisa kita katakan, tapi bukan langsung ke depan seperti ini kita kreasikan. Itu kata-kata di menstabilkan identitas. Supaya anak itu tidak merasa down ketika dia melakukan kesalahan, tidak langsung kamu seperti saya, langsung digas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nanti langsung ke validasi tindakan yang salah. Lalu kita tanyakan, kira-kira perbuatanmu ini melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati belum, gitu ya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kegiatan ini. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi untuk pemaparan materi saya rasa cukup. Mohon izin berbagi praktek sebentar saja yang sudah saya terapkan. Oh ya, saya mengenalkan sedikit Bapak Ibu. Di sini saya mempunyai rekan sejawat yaitu dari Ibu IPA, Bu Lena Piana, kemudian Ibu Arum, satu lagi sebetulnya Ibu Mary, tapi berhubung Bu Mary sudah tidak lagi di sini, ya. Komunitas praktisi saya, rekan sejawat saya hanya berdua, ambil dari sesama rumpun IPA saja. Ini salah satu yang kegiatan sudah kami lakukan. Insya Allah nantinya dalam waktu dekat ini segera akan memanggil siswa. Memanggil siswa ini langkah awal yang saya akan coba terapkan yaitu persiapan untuk Olimpiade Sains yang khususnya bidang IPA. Itu pernah saya utarakan pada kepala sekolah. Itu langkah yang berikutnya. Kemudian untuk penerapan segitiga restitusi, yang kedua kalinya saya terapkan.
Kurang terdengar ya Bapak Ibu ya? Udah kedengeran. Ada yang lain? Tidak ada. Baik ya. Kamu tahu nggak? Di sini kita tapi di sini mau menyelesaikan masalah ini, mencari penyelesaian bersama ya. Bagaimana langkah untuk memperbaiki masalah ini ya. Kamu melakukan itu pasti ada kalau idealnya kamu melakukan hal tersebut karena kamu senang, ya ya. Tetapi yang sudah kamu lakukan itu pastinya sudah merugikan orang lain. Ya karena kawan-kawan itu merasa terganggu. Ya pasti itu merasa terganggu. Kawan-kawan itu ya dengan adanya suara HP dari dia itu ya. Oke, enggak. Sekarang kita akan bicara tentang komunikasi ya. Apa yang kita percaya, apa yang kita sepakati, mana yang belum kita boleh. Apa kira-kira kita jika kita sepakati dan disepakati di kelas. Oh, selain itu, iya itu yang belum kamu tunjukkannya dari keyakinan bahwa yang sudah kita sepakati ya. Jadi ini yang belum kamu lakukan yaitu saling mengerti, saling menghargai. Sekali ya. Saat kamu bermain game, tentunya sudah dikatakan kamu tidak menghargai tidak menghargai kamu ya. Tidak, karena terganggu pastinya ya. Oke, sekarang juga kira-kira kalau kamu ingin mendapatkan rasa senang ya, ada nggak hal lain yang dapat kamu lakukan selain bermain? Mungkin bermain. Tentunya ada ya selain bermain ini yang bisa membuat mengisi rasa kebosanan kamu itu ya. Sekarang mari kita memudahkan, mari kita melaksanakan itu harus dilakukan. Jadi apa setelah itu? Bapak Ibu untuk menampilkan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa dari kelas 9A. Alhamdulillah saya senang sekali telah menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi bersama Bu Reni. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Bapak Ibu. Untuk yang keyakinan kelas ini saya coba diterangkan.
Ibu, jadi itu beberapa yang sudah saya terapkan. Kalau untuk yang penerapan di kelas, karena ini momennya tentang budaya positif, jadi tidak perlu saya tanyakan, ini saja. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mari kita berikan fokus dulu untuk Ibu Reni yang telah melakukan materi tentang penerapan budaya positif dengan guru untuk berusaha tidak menjadi 5 yang tercatat dalam slide tadi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, berarti ibu bapak nyimak semua ya. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah atau pemvonis untuk rasa bersalah. Kemudian yang ketiga kita sebagai teman, tapi kadang kalau teman kita suka dilunjak anak ya. Kemudian kita sebagai pengintai, anak di mana-mana rasa-rasa seperti awasi sama gurunya, jadi nggak bebas ya. Dan yang terakhir adalah kita lebih baik jadi seorang guru yang manajerial, dapat membawa pendekatan persuasif antara guru kepada siswanya untuk perubahan yang lebih positif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari materi ini saya yakin Bapak Ibu punya sedikit unek-unek atau banyak pertanyaan. Untuk itu saya memberikan sesi 1 saja, 2 pertanyaan. 1 sesi dengan 2 pertanyaan. 2 sesi, Pak. 2 sesi 2 3 pertanyaan. sesi, maaf, 3 sesi, Pak. 3 sesi 1 sesi 2 pertanyaan. 3 sesi 1 sesi pertanyaan. Gimana kalau kita rubah aja 1 sesi dengan 3 pertanyaan, jadi menghemat waktu. Silakan Bapak siapa? Oh iya silakan Bapak yang pertama. Silakan Pak, perkenalkan diri Bapak kemudian pertanyaannya. Sudah kenalkan ya? Terima kasih. Baik, nama saya Margiono SPD, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Wonosobo. Ini ada yang perlu saya konfirmasi dan saya tanyakan dulu kepada Ibu Reni. Ini kaitan dengan disiplin diri tadi yang sudah diuraikan di awal. Tadi disampaikan juga tentang motivasi internal Bu ya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau yang eksternal tadi sudah banyak lebar sampaikan. Hanya di motivasi internalnya ini Bu mohon disampaikan ulang untuk sama-sama kita paham tentunya. Terima kasih. Baik, langsung saja pertanyaan kedua supaya menghemat waktu. Langsung jawabannya digaris dengan Ibu Reni. Iya. Langsung jawab. Langsung jawab aja. Oke, silakan Ibu Reni. Terima kasih kepada Pak Margiono atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi bagaimana atau apa sih motivasi internal ya Pak ya? Iya. Jadi motivasi internal ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Baik, misalkan siswa ya, khususnya kita kan arahannya ke siswa. Jadi berasal dari dalam diri siswa. Tidak ada paksaan, tidak ada apa sih iming-iming gitu ya bahasanya. Tidak ada reward, itu khusus dari dalam diri dia. Dia ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu namanya motivasi internal. Kalau motivasi internal ini dia berkepanjangan dampaknya. Insya Allah akan mengubah karakter, ya, karena dia dari kesadaran dari dalam diri dia itu sendiri. Tidak ada pemaksaan, tidak ada keinginan untuk mendapatkan reward atau penghargaan. Dampaknya berkepanjangan, bisa mengubah karakter menjadi lebih baik. Jadi itu intinya Pak.
Bagaimana Pak? Terus kaitan yang disampaikan uraian tadi kan ada pendapat dari Kosen kalau nggak salah ya. Oh ya ini Pak, 3 motivasi ini Pak. Motivasi itu. Ya. Mana itu dari 3 motivasi itu mana Bu yang masuk ke dalam motivasi internal? Oke, tadi untuk motivasi internal itu berada di nomor 3 Pak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita sudah berusaha ingin menjadi diri kita sendiri, angin badai datang pun kita nggak akan goyah, ya kan, seperti itu. Kalau dari dalam diri itu yang internal. Tambahan kalau yang kedua, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapatkan imbalan itu adalah ekstrinsik. Ya, bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, beri tepuk tangan dong. Dari Bu Riri. Selanjutnya sesi pertama pertanyaan kedua, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan, silakan. Oh ya, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amin Bisi dari Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia. Ingin menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Reni tentang apa tadi, ada 5 posisi kontrol kalau tidak salah ya, yang tadi sudah dijelaskan. Tapi rasanya kita menjadi guru kalau tidak menghukum gimana? Iya. Kemudian iya. Kadang-kadang kita juga selalu ada juga membuat anak itu, ya kadang-kadang mereka ada rasa bersalah. Kalau menurut saya, karena saya sendiri suka menerapkan seperti itu. Kemudian kadang-kadang juga kita bersikap sebagai teman, karena dengan mereka kita bisa ngobrol, mereka mau curhat. Nah kemudian juga kita sebagai pemantau juga iya, manajer juga iya. Jadi dari kelima posisi itu kira-kira yang tepat itu untuk kita sebagai guru itu untuk kita terapkan itu yang mana gitu. Kadang ya yang sering kita lakukan itu ya untuk diri saya itu sering menghukum gitu. Jadi tujuan saya agar anak itu menjadi jerah gitu. Jadi saya terapkan itu untuk hukuman terutama itu. Nah, jadi dari kelima itu kira-kira yang baik yang mana yang harus dikuasai oleh guru sebagai posisi kontrol itu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi guru yang bagi itu enaknya di mana Bu? Satu-satu. Kolaborasi kalau saya. Pertanyaannya sangat bagus sekali Bu, terima kasih. Jadi kita berbicara apa adanya, realnya ya Bu ya. Saya pun sama Bu, saya pun masih dalam posisi penghukum ada, pembuat rasa bersalah pun ada, sebagai teman pun ada, pemantau pun ada, manajer justru saya masih baru belajar. Karena apa? Prinsip saya tidak ada kata terlambat selagi nafas kita masih ada gitu. Kita terus belajar, apalagi kita sebagai seorang guru. Jadi yang paling bagus di sini adalah sebagai manajer. Bisa saya berikan contoh, mohon izin sebentar. Kalau penghukum, contoh, ada seorang anak yang datang terlambat. Kalau kita sebagai penghukum, sebagai contoh, jadi kita bisa introspeksi sendiri. Kita masuk yang mana? Nada suaranya tinggi. Contoh aja Adi. Terlambat lagi datangnya. Sudah ibu ingatkan jangan terlambat. Jam berapa masuk? Pernah nggak kita berpikir di anak itu bagaimana? Ada nggak jaminan anak tersebut tidak dendam? Nggak ada kan? Ada yang dendam. Awas ban motor yang kempesin. Belum yang lain-lainnya. Nada suara tinggi itu penghukum.
Kemudian yang membuat rasa bersalah, memang suara gurunya lembut, halus, memelas. Contohnya seperti ini. Ya. Adi, gimana sih nak? Kan sudah ibu beritahu, kamu sudah janji. Kok masih melakukannya? Ibu kecewa loh dengan kamu. Lembut, tapi siswa itu apa yang terjadi di mentalnya? Dia merasa, oh saya sudah melakukan kesalahan, merasa menjadi orang yang paling merasa bersalah lah intinya ya. Kan anaknya ada beberapa tipe. Kalau tipenya dia pendiam, dia tidak bisa move on, dia akan selamanya terus merasa bersalah. Ujung-ujungnya dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Nah kemudian yang sebagai teman ini tadi bagus memang kita sudah bisa merangkul anak lah bahasanya. Tapi ya itu tadi anak-anak gak semua sama. Ada yang kebablasannya kurang hormat sama guru ya. Yang kedua mungkin hanya dengan guru-guru tertentu saja. Yang paling parah ketika kita tidak membantu, dia akan tidak membersihkan itu sebagai teman jeleknya. Tapi nilai positifnya ada. Kemudian sebagai pemantau ini pengawas. Pengawasnya itu contohnya gini. Nada suaranya datar formal. Adi, kamu tahu jam berapa kita masuk? Tahu Pak, katanya tahu Bu. Kamu sudah terlambat misalkan 30 menit. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Iya Bu, saya tahu. Nanti pas jam istirahat saya mengerjakan tugas. Anak tersebut memang sadar akan kesalahannya, konsekuensinya, tapi dia tidak dari dalam dirinya, hanya sekedar menjalankan konsekuensi tadi saja. Jadi kalau sebagai manajer tadi, itu tadi memperlakukan anak, membuat anak bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah diperbuatnya, dan kita tidak menjelas. Kita katakan bahwa ibu di sini tidak berniat untuk mencari kesalahan. Ibu di sini akan membantu kamu menyelesaikan masalah yang kamu sedang hadapi. Ya itu saja Bu, bagaimana? Masih penasaran gini paham ya? Masih kurang paham ya? Udah paling Triknya kali Bu ya. nanti kita balap. Biar bisa kita sharing Ibu ya di luar kegiatan ini. Oke, bisa ditambah satu pertanyaan lagi terakhir. Oh, Ibu Kepala Sekolah. Ya, luar biasa, silakan Ibu. Pertanyaan terakhir ini ya Bu ya. Iya ya. Terima kasih Bu Eni. Yang ingin Ibu tanyakan adalah berkaitan dengan apa yang sudah tersampaikan tadi. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan-lahanlah sedikit demi sedikit dari sikap kita. Berarti penerapan ini ada pada jiwa si anak yang dikatakan tadi dijawab dari Pak Mani tadi, internal yang timbul dari siswa itu sendiri. Otomatis setidak-tidaknya ada yang di sini juga masukan dari kita sendiri sebagai pembimbing. Nah, kemudian di sini tadi ada yang dilanjutkan ya dari itu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah acuan kita. Ini saya tanyakan, perubahan apa yang harus kita lakukan supaya dari kita juga menunjukkan contoh kepada anak didik kita. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Di sini intinya bagaimana cara kita untuk memulai perubahan tersebut. Kita ketika sebagai manusia yang punya akal, apalagi kita sebagai seorang guru yang tidak ada kata putus untuk terus belajar tiap harinya supaya kita ilmu itu tetap konsisten ya. Bukan hanya konsisten bertambah, nah, apalagi untuk perubahan. Nah, jadi kalau kita ingin berubah, itu berubahlah. Dimulai segera, jangan menunda-nunda, dan jangan langsung terburu-buru. Maksudnya jangan langsung bruk semuanya. Ubahlah perlahan-lahan mana yang kita sanggup terlebih dahulu. Tidak usah memaksa langsung mengubah seluruh dunia. Mengubah seluruh isi sekolah itu tidak bisa. Mengubah perlahan-lahan dari diri kita sebagai seorang guru,
Tadi saya sudah mengatakan dari 5 proses kontrol ini pun saya masih ada, Bapak Ibu. Saya jujur katakan, saya masih dalam proses belajar. Saya di sini bukan berarti niatnya apa berbagi materi, intinya sharing gitu ya, bahwa saya itu masih sama, saya ingin berubah menjadi lebih baik dengan perlahan yang tadinya saya masih ada jiwa positifnya, terlambat contohnya ngomong atau membuat saya salah sebagai teman, saya berusaha perlahan-lahan diniatkan dari diri itu menjadi seorang manajer sebagai guru profesi kontrol dan yang gak kalah pentingnya yaitu sesuai dengan Ki Dewantoro ada 3 masakannya ingat sosok ingat dia mengkasor kebeli handaya ya. Jadi ketika kita mau memberikan teladan, kita mau siswa kita berubah, kita harus memberikan teladan terlebih dahulu inti dari 3 filsafat tersebut. Dari diri kita supaya jadi siswa kita ubah menjadi lebih baik, insya Allah siswa akan melihat kita lebih baik, insya Allah siswa pun akan mengikuti. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk merubah ke arah yang lebih baik, jangan berharap siswa akan mengubah. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini Pak Yani, satu sesi terlewati, kayaknya masih ada penasaran. Jadi kita masih penasaran ya Bapak Ibu sekalian ya. Gimana kalau kita tawarkan satu pertanyaan terakhir? Ada kira-kira Ibu atau Bapak yang bertanya untuk terakhir, pertanyaan terakhir? Oh ada, masih ada juga yang mau nanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Wulandari, guru mata pelajaran PPKN. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu Reni Dewi Mailani tentang berbagi budaya positif, terutama menarik dan sebagai pengetahuan untuk kita semua guru-guru yang ada di SMP Negeri 2 Wonosobo ini supaya kita bertambah pengetahuannya di bidang psikologi. Kita kembali mengingat-ingat waktu kita mendapatkan mata kuliah tersebut di bangku kuliah. Jadi saat inilah kita menerapkan apa yang sudah kita dapatkan tersebut dengan diingatkan kembali oleh guru. Baik, yang ingin saya tanyakan tadi setelah dari beberapa penjelasan yaitu tentang segitiga restitusi ya. Itu ada 3 langkah, salah satunya yaitu menstabilkan identitas. Jadi seorang siswa itu harus mengerti identitas dia itu seperti apa. Kemudian di sini bisa dijelaskan Bu Reni tentang langkah-langkah tersebut. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang terakhir, alhamdulillah pertanyaan yang hot. Good, pertanyaannya mantap sekali. Jadi 3 langkah di segitiga restitusi tadi, salah satunya ditanyakan tentang menstabilkan identitas ya Ibu ya. Iya. Maksudnya di sini kita itu sebagai seorang guru ketika kita berusaha lagi ya, ketika ada anak yang menurut kita sedang melaksanakan suatu permasalahan, menghadapi suatu permasalahan, itu kita berusaha meluruskan jiwa diri si anak tersebut bahwa yang tadinya anak tersebut merasa gagal, kemudian merasa paling bersalah, kita buat anak tersebut jangan merasa seperti itu. Kita luruskan identitasnya. Yang tadinya dari gagal kita usahakan dia menjadi tidak gagal, menjadi sukses gitu ya. Contohnya dengan kata-kata setiap orang pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Di sini ibu tidak akan mencari kesalahannya. Di sini ibu akan membantu menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Ya, itu saja Bu. Bagaimana itu?
Baik, Bapak sekalian, dari pemaparan dan pertanyaan tadi, kira-kira Bapak Ibu sekalian siap nggak menjadi seseorang yang manajerial untuk para siswa? Kalau Bapak Ibu siap, saya minta kita berdiri dulu, kita buktikan kesiapan kita dengan beberapa gerakan tadi. Iya, silakan berdiri dulu. Saya juga punya tabungan untuk Bu Reni. Jadi kalau tadi Ibu Reni Marina menarik, kalau saya menggambarkan diri kita adalah seorang guru. Saya guru, sadar, siap, bersemangat. Jadi lagunya saya guru, sadar, siap, dan bersemangat. Saya guru, sadar, siap, dan bersemangat. Saya guru, sadar, siap, sadar saya. Saya guru, sadar, siap, dan bersemangat. Ayo kita. Namanya sprinting ya, ini melatih koordinasi antara kanan dan kiri serta bagian yang lain. Kalau saya guru ke dada, saya guru itu ke dada. Kalau sadar ke kepala, kita sadar bahwa kita ini seorang pendidik, pengajar, dan pengubah karakter, berusaha untuk menjadi seorang pengubah karakter. Siap, kita siap untuk mencurahkan segala kemampuan kita untuk siswa kita, dan senantiasa bersemangat, tidak pernah kenal lelah, tapi harus. Jadi saya guru, sadar, siap, dan bersemangat. Saya guru, sadar, siap, dan bersemangat. Saya guru, sadar, siap, sadar saya guru. Ternyata Bapak Ibu guru masih agak lag, maklum dan sore wainya boci ya. Kita ulang lagi. Ya, saya guru, sadar, siap, dan bersemangat. Saya guru, sadar, siap, dan bersemangat. Saya guru, sadar, siap, sadar saya guru, sadar, siap, dan bersemangat. Kita coba, saya nggak praktek, Bapak Ibu aja. Ya siap ya. Ya, konsentrasi Bu ya. Ya, saya guru, sadar, siap, dan bersemangat. Sadar, siap, bersemangat. Tidak satu. Ya malu, faktor Bu ya. Ya, saya guru, sadar, siap, dan bersemangat. Saya guru, sadar, siap, dan bersemangat. Saya guru, sadar, siap, sadar saya. Guru, ya, guru sekalian, terima kasih atas kesempatan dan kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi audiensi dalam kesempatan kali ini, yaitu pemaparan tentang aplikasi budaya positif yang kita terapkan kepada siswa kita. Dan itu tadi pemaparannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tiba kita di penghujung acara itu penutup. Sebelum acara ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam hal pengucapan dan perbuatan, dan kepada Allah saya mengampun. Tetap jaga semangat kita, jaga kesiapan kita, dan jaga kesadaran kita untuk menjelaskan anak bangsa. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.